Bab 1896, Serangan Balik. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Sampah. Jika ada kehidupan berikutnya, ingatlah untuk mengambil jalan memutar jika Anda bertemu seseorang yang kuat seperti saya. Jika tidak, kamu akan terus mati tidak peduli berapa banyak nyawa yang kamu miliki. Yang Wu terbang keluar seperti embusan angin dan segera tiba di dekat Duan Lingtian hanya dalam sekejap mata. Kata-katanya yang menghina bergema di udara, disertai dengan pedang sepanjang 3 kaki. Suara mendesing, bila sepanjang 3 kaki menebas langit dan dengan cepat berubah menjadi sinar pedang sepanjang 7 kaki. Rasanya suram dan dingin saat gelombang energi menyapu Duan Lingtian seolah-olah bisa menembus segalanya. 100 prasasti pedang suci. Banyak orang tahu bahwa pedang sepanjang 3 kaki di tangan Yang Wu adalah senjata suci 100 prasasti ketika mereka merasakan aura berbahaya yang dipancarkannya. Kekuatannya tidak akan begitu kuat jika itu bukan senjata suci 100 prasasti. Suara mendesing. Pada saat yang sama, udara dalam jarak 100 meter di sekitar Yang Wu mulai bergetar saat dia mulai mengkonsolidasikan wilayahnya. Duan Lingtian dapat dengan jelas merasakan kekuatan besar yang menyelimuti dirinya di wilayah ini. Itu menekannya, semakin melukainya. Wajahnya menjadi lebih pucat saat dia memuntahkan seteguk darah. Jelas bahwa wilayah Yang Wu adalah wilayah gravitasi. Saudara muda Lingtian, Gu ngeri saat melihat Duan Lingtian memuntahkan darah dan betapa pucatnya dia bahkan sebelum dia bergerak. Matanya selebar piring saat dia melihat Duan Lingtian. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia sangat cemas sehingga dia hampir menghancurkan giginya saat dia menggertakkannya. Zhu Luqi tidak lebih baik. Dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. Mati. Yang Wu menggeram keras tanpa peringatan. Tubuhnya memasuki wilayah gravitasi dengan kilat. Dia tidak terpengaruh sama sekali karena itu adalah wilayahnya sendiri. Hanya dalam sekejap mata, di bawah pengawasan yang lain, Yang Wu berjalan di wilayahnya dengan pedangnya seperti Dewa Pedang. Ketika Dewa Pedang marah, darah akan memercik bermil-mil. Duan Lingtian akan mati sekarang. Kesenjangannya terlalu besar, mereka berada di 2 level yang sama sekali berbeda. Setelah melihat ini, banyak orang menggelengkan kepala dan menghela nafas secara emosional seolah-olah mereka telah melihat Duan Lingtian mati. Kamu kasar, untuk berpikir kamu benar-benar berani mengutukku. Hitung diri Anda beruntung, jika aku yang secara pribadi bergerak, kamu akan mati tanpa kuburan. Lian menyeringai, dan matanya berkilat dingin saat dia melihat Duan Lingtian yang akan dibunuh oleh Yang Wu. Sebelumnya, dia sangat marah ketika Duan Lingtian secara tidak langsung memanggilnya anjing tua. Jika Duan Lingtian tidak mengatakannya dengan cara memutar, dia akan bergerak karena marah dan membunuhnya. Secara alami, dia merasa puas ketika dia melihat bagaimana Duan Lingtian akan dibunuh oleh Yang Wu. Teng San menghela nafas saat sedikit keengganan memenuhi matanya. Bahkan dia tidak berpikir Duan Lingtian cocok untuk Yang Wu. Dia akan memalingkan muka karena dia tidak mau melihat Yang Wu membunuh Duan Lingtian dan adegan darahnya berceceran di udara. Namun, saat dia hendak membuang muka, situasinya berbalik. Bagaimana ini mungkin? Mata Teng San menyipit saat dia melihat Duan Lingtian dan Yang Wu dengan ekspresi tidak percaya. Mustahil. Pada saat yang sama Teng San menyipitkan matanya, kengerian muncul di Lian saat ekspresi tidak percaya juga muncul di wajahnya. Dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Di bawah tatapan Teng San dan Lian, pusaran air dengan cepat muncul di sekitar Duan Lingtian. Pusaran air bergejolak saat energi di sekitarnya diserap olehnya. Selama proses ini, wilayah gravitasi Yang Wu langsung hancur. Astaga, meskipun gravitational territory hancur, itu tidak mempengaruhi pedang di tangan Yang Wu sama sekali. Dia terkejut dengan pemandangan di depannya, tetapi dia terus mengerahkan kekuatannya. Pedang suci 100 prasasti di tangannya bersiul di udara saat menebas leher Duan Lingtian. Jelas bahwa dia ingin memenggal Duan Lingtian. Desir, seperti sambaran petir, Yang Wu melihat sesuatu melintas di matanya. Itu disertai dengan suara angin yang memekakkan telinga yang bersiul di udara yang membuat gendang telinganya bergetar. Dentang, detik berikutnya, suara benturan logam yang keras bergema di udara dan menghancurkan gendang telinga Yang Wu, menyebabkan darah mengalir keluar dari telinganya. Yang Wu bahkan tidak punya waktu untuk merawat telinganya yang berdarah ketika dia merasakan kekuatan perlawanan terhadap pedangnya yang membuatnya bergetar. Seolah-olah itu telah bentrok dengan sesuatu yang tidak bisa dihancurkan.
Kekuatan ini tidak hanya merobek kulit di antara ibu jari dan jari telunjuknya tetapi getaran yang dikirim ke pedang 100 prasasti bahkan memasuki tubuhnya, menyebabkan organ dalam terluka parah. Muntah. Tubuh Yang Wu gemetar sebelum dia memuntahkan darah. Dia merasa pusing, dan penglihatannya kabur saat dia melihat pedang 100 prasastinya. Tangan yang tampak garang dengan cakar tajam menghalangi pedang suci 100 prasasti di tangannya. Awalnya, dia mengira beberapa Saint Beast atau binatang buas telah bergerak untuk membantu Duan Lingtian tetapi ketika dia mengalihkan pandangannya ke atas, dia menyadari tangan dengan cakar tajam ini tidak berbeda dengan tangan naga. Bukan hanya itu, tapi itu adalah tangan Duan Lingtian. Suara mendesing. Sebelum Yang Wu bisa melihat cakar naga di tangan Duan Lingtian dengan jelas, itu sudah menghilang dan digantikan dengan tangan manusia. Pada saat yang sama, tangan ini terulur dengan kecepatan kilat dan menggenggam leher Yang Wu. Energi besar menekan energinya dan mengangkatnya dengan paksa di lehernya. C batuk, batuk, C batuk. Sekarang energi Yang Wu ditekan, dia tidak bisa lagi melayang di udara. Wajahnya langsung memerah karena lehernya diangkat ke udara. Dia tidak bisa bernapas dan tercekik. Sepertinya orang yang akan mati bukanlah aku. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Duan Lingtianlah yang memegang leher Yang Wu. Dia menatap wajah memerah Yang Wu tanpa emosi. Sebelumnya, ketika pedang suci 100 prasasti di tangan Yang Wu hampir mendarat di Duan Lingtian, dia dengan cepat bergerak tepat waktu. Dia segera menggunakan kemampuan surgawi tingkat tinggi, taktik pelahap dasar. Dengan bantuan dari elementary devouring taktik, dia masih bisa meningkatkan kekuatan Sun True Origin-nya meskipun dia terluka parah, dan sulit baginya untuk meningkatkan kekuatan Sun True Origin-nya sesuka hatinya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak bisa menaikkannya ke puncaknya, tidak sulit baginya untuk menaikkannya ke tingkat di mana dia bisa bertarung melawan Yang Wu. Pada saat yang sama, dia juga melakukan Dragonize pada tangan kanannya. Saat ini, dia dapat dengan mudah berubah menjadi prajurit naga bercakar 9 sehingga lebih mudah baginya untuk melakukan Dragonize tangan kanannya. Dengan bantuan tangan kanannya yang didragonize dan Sun True Origin yang kekuatannya telah ditingkatkan oleh taktik devouring, Duan Lingtian dengan mudah memblokir senjata suci 100 prasasti di tangan Yang Wu. Dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan tekanan sama sekali. Meskipun pedang suci 100 prasasti itu kuat, kekuatan Yang Wu tidak sekuat itu. Seorang Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator belaka yang menggunakan pedang suci 100 prasasti bukanlah ancaman besar bagi Duan Lingtian. Saat Duan Lingtian menjulurkan cakar naganya, tidak hanya memblokir 100 prasasti Saint Sword Yang Wu, tetapi juga melukai Yang Wu dengan parah. Ini, tidak terbayangkan, tak terbayangkan, bagaimana ini mungkin? Bukankah dia terluka oleh Penatua Lian? Bagaimana dia masih begitu kuat? Petik 2. Bukankah dia seorang kultivator bela diri di puncak Eminent Saint Stage? Apalagi seorang martial cultivator di puncak Eminent Saint Stage yang terluka, bahkan seorang martial cultivator di puncak Eminent Saint Stage di puncaknya tidak memiliki kekuatannya. Para penonton tertegun sejenak. Ketika mereka sadar kembali, mereka memiliki ekspresi kaget dan tidak percaya di wajah mereka. Banyak orang merasa bahwa otak mereka telah rusak. Siapa yang bisa memberitahu mereka apa yang sedang terjadi? Mengapa seorang kultivator bela diri di puncak Eminent Saint Stage yang terluka parah begitu kuat dan bahkan berhasil melakukan serangan balik terhadap Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator dan berhasil menggenggam nyawa lawannya di tangannya? Mereka tahu bahwa Duan Lingtian bisa membunuh Yang Wu kapan saja selama dia mau. Saudara muda Lingtian, mata Guli berbinar, dan dia menghela nafas lega saat melihat pemandangan di depannya, tidak seperti orang lain yang dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aneh, Zhu Luqi tercengang untuk waktu yang lama sebelum mengeluarkan satu kata. Kekuatan Duan Lingtian juga mengejutkan dan membuatnya bingung. Tidak terlintas dalam pikirannya bahwa meskipun Duan Lingtian terluka parah, dia masih sangat kuat. Hanya dalam 2 hingga 3 gerakan, dia telah membalikkan situasi dan menempatkan Yang Wu, seorang penggarap bela diri panggung suci-suci, dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tidak hanya itu, dia juga memegang nyawa Yang Wu di tangannya. Biarkan tuan muda kedua pergi. Pada saat yang sama, lelaki tua yang selalu mengikuti di belakang Yang Wu tidak bisa lagi menahan diri ketika dia melihat ekspresi sedih di wajah Yang Wu karena lehernya dicengkeram oleh Duan Lingtian. Setelah dia berteriak,
Dia tampaknya telah berubah menjadi embusan angin saat dia menyerang Duan Lingtian untuk mencoba dan menyelamatkan tuan muda kedua. Namun, begitu lelaki tua itu bergerak, dengusan menggelegar bergema. Bang! Energi yang menakutkan membuat lelaki tua itu terbang. Teng San menatap lelaki tua yang dia kirim terbang dan berkata dengan dingin, "Jika kamu berani bertindak sembrono lagi, kamu pasti akan mati." Pria tua itu langsung gemetar saat warna-warna mengering dari wajahnya. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam dan segera mengalihkan pandangannya ke Lian yang berdiri di samping Teng San. "Penatua Lian, kamu adalah sahabat tetua kelima kami. Anda harus menyelamatkan tuan muda kedua. Penatua kelima hanya memiliki 2 putra, dan dia paling memuja tuan muda kedua. Jika sesuatu terjadi pada tuan muda kedua, dia tidak akan bisa mengatasinya." Saat dia menyadari tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan tuan muda kedua, dia segera mencoba menarik Lian ke dalamnya. Setelah mendengar transmisi suaranya, ekspresi awalnya muram Lian berubah menjadi lebih suram. Memintanya untuk menyelamatkan Yang Wu. Bagaimana dia harus menyelamatkan Yang Wu? Semua orang yang hadir di tempat kejadian secara pribadi menyaksikan Duan Lingtian dan Yang Wu terlibat dalam duel maut. Jika dia tanpa malu-malu bergerak, dia memang bisa menyelamatkan Yang Wu. Namun, dia bisa menolak gagasan untuk tinggal di Sekte Pemujaan Api di masa depan karena sekte tersebut tidak akan mentolerir aib seperti itu. Bab 1897, Kematian Yang Wu. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Lian tahu betul jika dia ikut campur dalam duel kematian antara Duan Lingtian dan Yang Wu, dia pasti akan diusir oleh Sekte Pemujaan Api. Akankah dia mengambil risiko dia dikeluarkan dari Sekte Pemujaan Api untuk Yang Wu? Tentu saja tidak. Bahkan jika itu adalah putra kandungnya, dia tidak akan melakukan apapun untuk melanggar aturan Sekte Pemujaan Api, apalagi untuk putra temannya. Campur tangan di depan umum dalam duel maut dan mempermalukan Sekte Pemujaan Api adalah salah satu tabu Sekte Pemujaan Api. Duan Lingtian, meskipun dia tidak berani campur tangan secara lahiriah, dia masih diam-diam mengirimkan suaranya ke Duan Lingtian, "Biarkan dia pergi. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesalinya." Saat dia membuka mulutnya, dia mengancam Duan Lingtian dengan nada memerintah saat dia menyuruhnya melepaskan Yang Wu. Menyesal, setelah mendengar transmisi suara Lian, Duan Lingtian menoleh dan mengalihkan pandangannya dengan tidak tergesa-gesa atau lambat ke Lian. Duan Lingtian mencibir sambil berkata dengan keras, "Penatua Lian, jika aku tidak salah, duel maut adalah antara aku dan Yang Wu. Saya ingin tahu apa yang Anda coba lakukan dengan mengirimkan suara Anda kepada saya dan meminta saya untuk melepaskan Yang Wu. Anda bilang saya akan menyesal jika saya tidak melepaskannya." Saya bertanya-tanya, "Penatua Lian, bagaimana saya akan menyesalinya?" Ketika Duan Lingtian selesai berbicara, dia menatap Lian. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, keributan langsung pecah. Banyak orang menoleh untuk melihat Lian. Mata mereka dipenuhi dengan penghinaan, kebencian, dan kemarahan. Saat ini, Lian menjadi sasaran kebencian semua orang. Ini karena dia telah mengancam Duan Lingtian. Apakah dia benar-benar penatua api perak terkuat di tempat suci penyu hitam dari Sekte Pemujaan Api? Tidak disangka dia benar-benar berani campur tangan dalam masalah ini di Sekte Pemujaan Api. Dia benar-benar memalukan bagi tempat suci penyu hitam dan Sekte Pemujaan Api. Jika Duan Lingtian tidak mengungkapkan ini, saya tidak akan menyadari bahwa penatua api perak dari Sekte Pemujaan Api akan memiliki karakter seperti itu. Sungguh memuakkan. Setelah beberapa saat, banyak dari mereka yang berani mulai menegur Lian dengan keras dan menyatakan ketidakpuasan mereka padanya. Lian telah membuat marah orang banyak. "Penatua Lian, ini sedikit tidak pantas bagimu untuk melakukan ini, kan?" Teng San bertanya dengan suaranya yang dalam sambil menatap Lian dengan kerutan di wajahnya. "Elder Teng San, dia hanya memfitnah saya. Anda benar-benar jatuh untuk itu." Lian bertanya sebagai balasan, tidak mau mengakui bahwa dia telah dikalahkan oleh Duan Lingtian. Pada saat yang sama, Lian menatap Duan Lingtian dan mendengus dingin. "Duan Lingtian, apakah kamu tahu hukuman apa yang datang dengan kejahatan memfitnah sesepuh Sekte Pemujaan Api? Jika kamu tidak ingin mati, kamu lebih baik tutup mulut dengan patuh." Lian berkata sambil menatap Duan Lingtian dengan niat membunuh di matanya. Dia ingin menakut-nakuti Duan Lingtian karena tidak terlintas dalam pikirannya bahwa Duan Lingtian akan mengungkapkan kata-katanya melalui transmisi suara.
Rasanya seolah-olah Duan Lingtian telah merobohkan topeng yang dia kenakan. Duan Lingtian, jika kamu tidak ingin mati, kamu lebih baik tutup mulut dengan patuh. Pada saat yang sama, Lian tidak lupa mengancam Duan Lingtian melalui transmisi suara lagi. Jangan kira aku bercanda, jika Anda tidak diam, Anda pasti akan mati bahkan jika Anda memasuki sekte pemujaan api. Aku, Lian, adalah penatua api perak pertama dari tempat suci penyu hitam dari sekte pemujaan api, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Suara Lian berubah semakin dingin saat dia berbicara. Ketika Lian mengira Duan Lingtian akan takut dengan ancamannya, Duan Lingtian tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Duan Lingtian memandang Lian yang ekspresinya muram dan berkata, "Penatua Lian, Anda terus mengatakan bahwa saya memfitnah Anda. Mengapa kita tidak bersumpah pada sumpah hukuman kilat sehingga semua orang dapat melihat siapa yang mengatakan yang sebenarnya dan siapa yang berbohong?" Sumpah hukuman kilat. Saat kata-kata Duan Lingtian keluar dari mulutnya, ekspresi Lian berubah lebih buruk. Semua orang menoleh untuk melihat Lian untuk melihat apakah dia berani bersumpah pada sumpah hukuman kilat untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jika dia tidak berani melakukannya, itu berarti dia bersalah. Di bawah pengawasan yang lain, Lian memandang Duan Lingtian dengan jijik dan berkata dengan nada mencemooh, "Siapa kamu sehingga kamu layak untuk aku bersumpah demi sumpah hukuman kilat?" Saat kata-katanya keluar dari mulutnya, orang-orang mulai mencemooh Lian. Meskipun Lian terlihat bermartabat ketika dia berbicara, kebanyakan orang tahu bahwa Lian pasti takut untuk bersumpah pada sumpah hukuman kilat karena dia bersalah. Dia hanya mengatakan kata-kata seperti itu sebagai alasan. Begitu Lian mendengar keributan, dia tidak lagi berani mengancam Duan Lingtian melalui transmisi suara. Namun, dia berdiri dari jauh dan menatap Duan Lingtian dengan tatapan dingin yang dipenuhi dengan kebencian yang sepertinya tidak akan pernah hilang sampai hari dia meninggal. Secara alami, Duan Lingtian memperhatikan tatapan Lian, tetapi dia tidak terganggu olehnya. Ini karena dia sudah tahu betul ketika dia menyebut Lian anjing tua, dia sudah menyinggung Lian sampai titik tidak bisa kembali. Dia tidak menyesali ini. Jika Teng San tidak bergerak untuk memblokir serangan Lian, dia akan dibunuh oleh Lian. Pada saat itu, Lian tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Jelas sekali dia berniat membunuhnya. Dia belum pernah bertemu Lian sebelumnya, namun, Lian masih ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Karena alasan ini, sejak saat itu, dia menganggap Lian sebagai musuhnya. Mengapa dia peduli dengan ancaman Lian? Duan Lingtian, tolong, lepaskan aku. Aku mohon, pada saat yang sama, Yang Wu yang lehernya dicengkeram oleh Duan Lingtian terbatuk dan tergagap saat dia memohon Duan Lingtian untuk menyelamatkan hidupnya ketika dia menyadari bahwa tidak mungkin bagi Lian untuk menyelamatkannya. Kemana perginya kesombongannya saat ini? Aku tidak percaya ini akan berakhir seperti ini. Jika Anda tidak menyaksikannya secara pribadi, Anda tidak akan percaya. Tepat sekali, pada awal duel maut, hampir semua orang merasa bahwa Duan Lingtian pasti akan mati. Siapa yang menyangka bahwa dia berhasil membalikkan keadaan? Tidak hanya dia dengan mudah mengalahkan Yang Wu dan mengalahkannya, tetapi dia bahkan memegang nyawa Yang Wu di tangannya. Benar-benar tidak dapat dipercaya bahwa Duan Lingtian hanyalah seorang kultivator bela diri di puncak Eminence Saint Stage. Omong kosong. Dari kekuatan yang dia tunjukkan saat ini, bagaimana mungkin dia bisa menjadi kultivator bela diri di puncak Eminence Saint Stage? Dia lebih seperti seorang kultivator bela diri di puncak tahap suci-suci. Petik 2. Semua orang tersentak ketika mereka mendengar Yang Wu memohon pengampunan dari Duan Lingtian ketika mereka mengingat betapa arogannya dia telah bertindak sebelumnya. Tuan muda kedua, orang tua yang terluka parah oleh Teng San berdiri di kejauhan dengan wajah pucat. Sedikit ketidakberdayaan bisa dilihat di matanya. Dia terluka parah, dan tidak mungkin baginya untuk menyelamatkan orang lain. Selain itu, bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak akan bisa menyelamatkan Yang Wu. Ini karena Teng San, saksi yang diundang Duan Lingtian untuk mengawasi duel maut, hadir di tempat kejadian. Tidak mungkin Teng San akan membiarkannya menyelamatkan Yang Wu. Memaafkanmu, Duan Lingtian acuh tak acuh menghadapi Yang Wu yang memohon pengampunan. Aku sangat ingin tahu, jika hidupku ada di tanganmu, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, mata Yang Wu melebar. Kemudian, tubuhnya menegang seolah-olah dia takut Duan Lingtian akan melihatnya.
Aku tahu jawabannya bahkan jika kamu tidak memberitahuku. Tatapan Duan Lingtian menjadi lebih dingin dan lebih dingin karena berkilau dengan niat membunuh. Kalau begitu, jawabanku sama dengan jawabanmu. Tidak, tidak, tidak. Tidak. Merasakan niat membunuh Duan Lingtian, Yang Wu berjuang keras saat dia berteriak dan batuk. Kengerian dan keputusasaan benar-benar memenuhi matanya. Sebelum membunuh Yang Wu, Duan Lingtian memandang Lian dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Penatua Lian, apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepadanya? Anda tidak akan memiliki kesempatan lagi setelah ini." Petik 2. Provokasi. Itu adalah provokasi yang terang-terangan. Pada saat ini, semua orang bisa merasakan ketegangan di antara mereka berdua. Ketika Lian mendengar kata-kata provokatif Duan Lingtian, dia merasa paru-parunya akan meledak karena marah. Namun, tidak pantas baginya untuk menunjukkan emosinya di depan begitu banyak orang. Bagaimanapun, setiap tindakannya mewakili tempat suci penyu hitam dan sekte pemujaan api. Kecil, mati dalam damai. Paman Li akan mengirimnya untuk menemuimu segera. Pada akhirnya, Lian melirik Yang Wu sebelum dia mengirimkan transmisi suara-suaranya. Suaranya juga terdengar muram saat dia berbicara. Tidak peduli apa, Yang Wu adalah putra sahabatnya. Sekarang dia akan mati di sini, dia tidak tahu bagaimana menghadapi sahabatnya di masa depan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia hanya bisa menyaksikan Yang Wu mati. Duan Lingtian, jika Anda membunuhnya, Anda tidak hanya harus menghadapi kemarahan saya, tetapi Anda juga harus menghadapi kemarahan penatua kelima Yang Chong dari Sekte Pletora Utara juga. Anda akan mati. Lian menatap Duan Lingtian dengan dingin dan menghukum mati Duan Lingtian di dalam hatinya. Jepret, suara renyah terdengar saat Duan Lingtian mengencangkan cengkeramannya dan membunuh Yang Wu. Sampai saat Yang Wu meninggal, matanya masih terbuka lebar. Dia meninggal dengan perut penuh penyesalan. Setelah membunuh Yang Wu dan menyimpan pedang suci 100 prasasti dan cincin tata ruangnya, Duan Lingtian melepaskan cengkeramannya di leher Yang Wu, menyebabkan Yang Wu jatuh dari langit. Pada saat yang sama, ekspresinya berubah saat warna mengering dari wajahnya. Pada saat ini, energi yang diserap oleh kemampuan surgawi tingkat tinggi, taktik pemakan dasar, benar-benar habis. Energi spiritualnya juga habis. Dia memutuskan untuk membunuh Yang Wu secara instan karena alasan ini. Dia takut situasinya akan berubah lagi. Dia meninggal. Putra yang menakjubkan dari tetua kelima Sekte Pletora Utara sudah mati. Saya bertanya-tanya seberapa marahnya tetua kelima ketika mengetahui hal ini. Petik 2. Yang Wu pantas mati. Jika dia tidak memprovokasi orang lain, dia tidak akan terbunuh. Setelah Yang Wu terbunuh, adegan yang hening pecah lagi. Bab 1898, Tekanan. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Segera setelah itu, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Duan Lingtian. Pemuda berbaju ungu yang pada awalnya tidak mereka hargai berhasil membalikkan keadaan pada saat yang paling kritis ketika dia bertarung melawan Yang Wu yang berada di Mastery Divine Saint Stage dan membunuhnya. Hasil yang tidak terduga seperti itu juga membuat mereka ketakutan sehingga mereka baru sadar setelah waktu yang lama. Bagaimanapun, mereka semua yakin pemuda berpakaian ungu itu akan dibunuh oleh Yang Wu. Duan Lingtian harus mengetahui beberapa taktik rahasia yang dapat menyembunyikan basis kultivasinya. Seseorang berkata dengan keras, "Ini pasti masalahnya." Banyak orang setuju dengannya. Meskipun mereka belum pernah mendengar taktik rahasia apapun yang dapat menyembunyikan basis kultivasi seseorang di tanah suci Dao Marsial, mereka bahkan lebih yakin bahwa taktik semacam itu ada setelah mereka menyaksikan kekuatan Duan Lingtian. Apa lelucon? Berdasarkan penyelidikan mereka menggunakan kesadaran surgawi mereka, basis kultivasi Duan Lingtian hanya berada di puncak Eminent Saint Stage. Namun, orang yang mereka temukan hanya memiliki basis kultivasi di puncak Eminent Saint Stage sebenarnya bisa menghancurkan wilayah Mastery Divine Saint Stage Martial Cultivator hanya dalam satu pukulan saat dia terluka parah. Tidak hanya itu, tetapi dia bahkan dengan paksa menahan pedang suci 100 prasasti yang dipegang tanpa pamrih oleh penggarap bela diri panggung suci-suci. Dia bahkan mengalahkan pihak lain hanya dalam sekejap mata dan menggenggam kehidupan pihak lain di tangannya. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultivator bela diri di puncak Eminent Saint Stage? Baru saja ketika Yang Wu bergerak, dia tampak setengah mati. Begitu Yang Wu mendekatinya,
dia melemparkan teknik mengerikan yang sepertinya menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Aku juga melihatnya. Pada saat itu, pusaran air muncul, dan energi di sekitarnya diserap oleh pusaran air dengan kecepatan yang sangat cepat. Berdiri di tengah pusaran air tidak lain adalah Duan Lingtian. Jelas energi yang diserap ke dalam pusaran air dikendalikan oleh Duan Lingtian. Itulah alasan mengapa dia masih sangat kuat meski terluka parah. Tidak hanya itu, pusaran air itu bahkan menghancurkan wilayah Yang Wu. Teknik yang mengerikan seperti itu pastilah kemampuan surgawi. Selain itu pasti bukan kemampuan surgawi yang sederhana. Kemungkinan besar itu adalah kemampuan surgawi tingkat tinggi. Kerumunan berdiskusi di antara mereka sendiri. Mata mereka dipenuhi dengan kebingungan dan keterkejutan ketika mereka melihat Duan Lingtian. Selain itu, benda yang dia gunakan untuk memblokir pedang suci 100 prasasti Yang Wu tampaknya adalah senjata suci berbentuk cakar. Aku yakin senjata suci pastilah senjata suci 100 prasasti juga karena mampu menahan pedang 100 prasasti. Banyak orang mulai mendiskusikan tangan kanan naga Duan Lingtian. Secara alami, mereka tidak tahu Duan Lingtian telah melakukan Dragonize di tangan kanannya. Mereka mengira dia telah bereaksi dengan cepat dan mengeluarkan senjata suci dan dengan cepat menyimpannya setelah dia selesai menggunakannya. Pendekar naga. Jika ada orang yang tahu teknik yang digunakan Duan Lingtian adalah Dragonization yang memungkinkan dia untuk berubah menjadi Dragon Warrior, itu adalah Teng San dan Lian. Sebagai tetua api perak Sekte Pemujaan Api dan Pembangkit Tenaga Listrik yang berada di peringkat 200 teratas di peringkat orang suci tertinggi, mereka kuat dan memiliki penglihatan yang tidak dapat dibandingkan dengan orang lain. Meskipun Duan Lingtian hanya membutuhkan waktu sedetik untuk melakukan Dragonize pada tangan kanannya sebelum mengembalikannya menjadi normal, mereka dapat mengetahui bahwa itu adalah tangan naga. Adapun berapa banyak cakar yang dimiliki tangannya, mereka tidak melihatnya dengan jelas. Ini karena Duan Lingtian dengan cepat mengembalikan tangannya kembali normal. Namun, mereka yakin Duan Lingtian adalah seorang Dragon Warrior. Aku tidak percaya anak kecil ini sebenarnya adalah Dragon Warrior. Teng San senang untuk Duan Lingtian ketika dia melihatnya membunuh Yang Wu dan memenangkan duel maut. Namun, dia masih terkejut dengan fakta bahwa Duan Lingtian adalah Dragon Warrior. Sepertinya dia memiliki beberapa koneksi dengan naga surgawi bercakar 7 di klan naga. Secara alami, dia mengira Duan Lingtian adalah prajurit naga 7 cakar karena dia tidak melihat 9 cakar di tangan naga Duan Lingtian. Jika dia mengetahui Duan Lingtian adalah prajurit naga 9 cakar, dia akan lebih terkejut lagi. Jadi bagaimana jika dia adalah Dragon Warrior? Kebetulan aku belum pernah membunuh Dragon Warrior sebelumnya. Ini waktu yang tepat bagi saya untuk mencoba sekarang. Tatapan Lian dingin dan penuh dengan niat membunuh saat dia menatap Duan Lingtian. Terima kasih, Penatua Teng San, karena menjaga keadilan duel maut. Setelah membunuh Yang Wu, Duan Lingtian mengabaikan tatapan di sekitarnya. Hal pertama yang dia lakukan adalah menangkupkan kedua tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Teng San. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Sebagai penatua dari Black Turtle Sanctum di Sekte Pemujaan Api, ini adalah bagian dari tanggung jawab saya. Teng San berkata sambil menggelengkan kepalanya. Persis seperti itu, sepertinya insiden itu akhirnya berakhir. Secara alami, itu hanya tampak seolah-olah itu telah berakhir. Sebenarnya, semuanya akan dimulai dengan kematian Yang Wu. Dengan membunuh Yang Wu, Duan Lingtian telah menyinggung banyak orang. Pertama, dia telah menyinggung penatua api perak pertama dari tempat suci penyu hitam di Sekte Pemujaan Api. Kedua, dia telah menyinggung Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Meskipun sesepuh Sekte Pletora Utara sepertinya berada di posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan sesepuh dari Sekte Pemujaan Api, sebagai tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, pengaruh Yang Chong tidak kalah dengan Elder Api Perak, Lian, dari Sekte Pemujaan Api. Kalau tidak, mereka tidak akan menjadi teman baik. Karena status dan kekuatan mereka yang setara dan berbagi minat yang sama, mereka menjadi teman baik. Selain itu, sebagai tetua kelima Sekte Pletora Utara, pengaruh Yang Chong di Sekte Pletora Utara jauh lebih unggul daripada pengaruh Lian di Sekte Pemujaan Api. Di Sekte Pemujaan Api, Lian hanyalah salah satu dari banyak tetua api perak. Dia hanya memiliki pengaruh di tempat suci penyu hitam, salah satu dari 4 tempat suci simbol, yang bertanggung jawab atas urusan di lingkaran luar Sekte Pemujaan Api. Ada total 5 tetua api perak di tempat suci penyu hitam,
dan dia adalah yang terkuat di antara mereka. Aku tidak percaya aku sudah menyinggung dua pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage begitu cepat setelah aku tiba di provinsi atas. Duan Lingtian tahu apa konsekuensi dari membunuh Yang Wu, tapi dia tetap membunuhnya. Menjadi terlalu berhati-hati bukanlah gaya Duan Lingtian. Tidak hanya itu, dia juga tahu betul bahwa meskipun dia tidak membunuh Yang Wu, Lian tidak akan membiarkannya pergi. Dengan membunuh Yang Wu, dia hanya menyinggung pembangkit tenaga Saint Celestial Stage lain yang kurang lebih sama dengan Lian. Baginya, tidak ada banyak perbedaan dalam menyinggung satu atau dua pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Tes, dua pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Apa tekanan besar? Sudah lama sejak terakhir kali aku merasakan tekanan yang begitu besar. Sepertinya setelah aku masuk ke Sekte Pemujaan Api dan menjadi salah satu anggota mereka, aku harus menggunakan waktuku untuk meningkatkan kekuatanku. Meskipun Duan Lingtian tidak takut, dia telah menyinggung dua pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage sehingga dia masih merasa tertekan olehnya. Saat ini, Penatua Huo harus hampir selesai memperbaiki tingkat keempat dari 7 harta karun Pagoda Indah. Selama tingkat keempat diperbaiki, saya tidak hanya akan memiliki lingkungan kultivasi yang lebih baik, tetapi saya juga akan memiliki tempat untuk bersembunyi. Saat Duan Lingtian memikirkan ini, dia menjadi sedikit bersemangat. Pada saat ini, Pagoda Indah 7 harta karun baru saja diperbaiki hingga tingkat ketiga. Meskipun lingkungan kultivasi di tingkat ketiga dari 7 harta karun indah cukup bagus, itu kurang lebih mirip dengan lingkungan kultivasi di provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Satu-satunya keuntungan yang dia miliki adalah aliran waktu di dalam 5 kali lebih lambat daripada di luar. 5 hari di dalam sama dengan hanya 1 hari di luar. Namun, setelah tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda diperbaiki, selain memiliki lingkungan kultivasi yang lebih baik, aliran waktu akan lebih lambat di dalam. Menurut Penatua Huo, aliran waktu di dalam tingkat keempat dari 7 harta karun indah 8 kali lebih lambat daripada di luar. 8 hari di dalam sama dengan hanya 1 hari di luar. Hanya ini saja sudah cukup untuk memenuhi Duan Lingtian dengan tekad untuk memperbaikinya tidak peduli apa yang diperlukan. Selain itu, ada hal lain yang Duan Lingtian nantikan juga. Menurut Penatua Huo, setelah tingkat keempat dari 7 harta karun Pagoda Indah diperbaiki, ruang di dalamnya akan stabil. Tidak peduli seberapa besar keributan di luar, dia tidak akan terpengaruh olehnya jika dia bersembunyi di dalam. Itu berbeda dari sekarang di mana dia akan segera dikirim jika ada gerakan sekecil apapun di luar. Jika tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda telah diperbaiki, jika saya menghadapi situasi di mana saya tidak dapat bertarung, saya setidaknya bisa menyembunyikan diri. Selama saya bersembunyi di Pagoda 7 harta karun yang indah dan mengubah Pagoda 7 harta karun yang indah menjadi setitik debu, pihak lain tidak akan dapat menemukan saya. Saat Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang kegembiraan lainnya. Jika dia menghadapi situasi yang sulit, ini bisa dianggap memiliki jimat pelindung yang bisa digunakan berulang kali. Semakin banyak orang berkumpul di Black Turtle Sanctum. Setelah Duan Lingtian kembali ke sisi Guli dan Zuluki, orang lain juga mulai bubar. Mereka tidak melupakan tujuan mereka datang ke sini hari ini. Itu untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid elit oleh Four Symbols Sanctum, termasuk Black Turtle Sanctum. Mereka yang datang hari ini sebagian besar adalah penduduk asli wilayah barat yang menganggap Sekte Pemujaan Api sebagai agama mereka. Mereka ingin menjadi anggota Sekte Pemujaan Api. Bagi mereka, itu adalah kehormatan tertinggi. Guli melihat sosok kuno yang semakin kecil di kejauhan. Dia berkata kepada Duan Lingtian, "Saudara muda Lingtian, orang tua yang mengikuti di belakang Yang Wu telah pergi dengan tubuh Yang Wu. Dia pasti kembali ke Sekte Pletora Utara untuk melaporkan kejadian ini." "Biarkan dia," jawab Duan Lingtian dengan acuh tak acuh. Orang tua itu adalah pembangkit tenaga listrik Quintessential Saint Stage. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk menghentikan lelaki tua itu. Bahkan jika dia bisa menghentikannya, berita tentang dia membunuh Yang Wu akhirnya akan mencapai Sekte Pletora Utara. Ketika jumlah orang meningkat, siang akhirnya tiba. Di balik jajaran pegunungan tempat perkebunan Black Turtle Sanctum berada, sekelompok orang telah berkumpul di langit dalam formasi yang tangguh. Dari jauh, mereka tampak seperti awan hitam yang menggantung di atas kota. Saat ini, perhatian semua orang diarahkan pada orang-orang yang berdiri tinggi di langit. Ada 8 orang. Di antara 8 orang itu,
ada pria tua, wanita tua, pria parubaya, pria muda, dan wanita muda. Teng San dan Lian termasuk di antara orang-orang ini. Bab 1899, pikiranku sudah ditetapkan. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. 6 orang lainnya juga mengenakan jubah putih yang sama yang disulam dengan api perak seperti Teng San dan Lian. Satu-satunya perbedaan yang mereka miliki dari jubah putih Teng San dan Lian adalah pola yang dibordir di atasnya. Seekor penyu hitam disulam di jubah putih Teng San dan Lian. Di sisi lain, di antara 6 orang, 2 dari mereka memiliki naga surgawi di jubah putih mereka, 2 lainnya memiliki harimau besar, dan 2 lainnya memiliki burung api raksasa. Itu adalah para tetua dari Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, dan Vermilion Bird Sanctum. Seseorang berseru ketika Duan Lingtian memperhatikan perbedaan pola pada jubah putih yang dikenakan ke-6 orang itu. Dia juga menebak mereka adalah para tetua dari 3 tempat suci lainnya dari 4 tempat suci simbol. Saya pernah mendengar bahwa di antara 4 tempat suci sekte pemujaan api, hanya kemampuan surgawi dari tempat suci macan putih yang merupakan kemampuan surgawi yang menyerang. Saya harap saya akan dipilih oleh 2 tetua dari White Tiger Sanctum. Seorang pria muda yang berdiri di dekatnya berkata dengan penuh harap saat dia melihat kedua tetua dari White Tiger Sanctum. Di sisi lain, aku berharap kedua tetua dari Vermilion Bird Sanctum akan menjemputku. Kemampuan surgawi yang Vermilion Bird Sanctum biarkan murid-muridnya pahami adalah gerakan kemampuan surgawi. Seperti kata pepatah, kecepatan adalah satu-satunya teknik bela diri yang tidak bisa ditembus di dunia. Hal yang sama berlaku untuk kemampuan surgawi. Hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Seseorang berkata dengan ekspresi penuh harapan di wajahnya. Berbeda dengan pemuda yang ingin pergi ke White Tiger Sanctum, dia malah ingin pergi ke Vermilion Bird Sanctum. Sebenarnya, tidak terlalu buruk untuk pergi ke Azure Dragon Sanctum. Kemampuan surgawi yang Azure Dragon Sanctum biarkan murid-muridnya pahami adalah kemampuan surgawi tipe bantuan. Dikatakan bahwa itu dibuat berdasarkan kemampuan surgawi yang diwariskan klan naga, Berserkification bentuk sejati. Seperti kata pepatah, indigo berasal dari warna biru, tapi lebih biru dari yang terakhir. Seseorang menimpali, tes dibandingkan dengan Divine Abilities dari Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, dan Vermilion Bird Sanctum, aku masih lebih memilih Divine Ability Defensive di Black Turtle Sanctum. Dikatakan bahwa meskipun semua kemampuan surgawi dari 4 tempat suci simbol adalah kemampuan surgawi tingkat tinggi, penghalang penyu hitam dari tempat suci penyu hitam memiliki tingkat yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Seorang pria parubaya berkata sambil tertawa, penghalang penyu hitam, kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi. Saat kata-kata ini keluar dari mulut pria parubaya itu, mata Duan Lingtian langsung menyipit. Dia juga telah mendengar tentang bagaimana setiap sanctum akan membiarkan murid-murid mereka memahami kemampuan surgawi, tetapi dia tidak terlalu tertarik dengan itu. Ini karena dia mengira kemampuan surgawi dari 4 tempat suci hanyalah kemampuan surgawi tingkat menengah. Dia baru menyadari bahwa dia salah menebak ketika dia mendengar kata-kata pria parubaya itu. Lebih penting lagi, Divine Ability tingkat tinggi dari Black Turtle Sanctum sebenarnya adalah Divine Ability Defensive, Black Turtle's Barrier. Sepertinya aku bernasib sama dengan Black Turtle Sanctum. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati saat dia mengalihkan pandangannya ke Teng San dan Lian. Saat ini, dia telah menguasai kemampuan surgawi ofensif, surgawi dunia lain, kemampuan surgawi tipe bantuan, taktik pemakan dasar, dan kemampuan surgawi gerakan, sayap gagak emas. Dia belum menguasai kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi. Namun, dia memahami kemampuan surgawi defensif kelas menengah. Itu tidak lain adalah tubuh emas 6 harmoni yang dia peroleh dari zona rahasia bela diri suci langit mistik. Namun, karena semua kemampuan surgawi yang dia pahami adalah kemampuan surgawi tingkat tinggi, Duan Lingtian secara naluriah memandang rendah tubuh emas 6 harmoni dan tidak repot-repot mengolahnya. Itu juga karena dia tidak ingin membuang waktu dan energi spiritualnya untuk kemampuan surgawi tingkat menengah. Dia sangat ingin menjadi lebih kuat sehingga dia bisa menyelamatkan KR dan putri mereka. Dia tidak punya waktu untuk disia-siakan sama sekali. Jika para murid dari Mystical Sky Mansion yang telah memasuki zona rahasia Saint Martial dengan Duan Lingtian sebelumnya mendengar pikirannya, mereka akan marah sampai muntah darah.
Dia tidak ingin membuang waktu dan energi spiritualnya untuk kemampuan surgawi tingkat menengah. Pernyataan ini saja membuatnya terdengar seperti dia sedang pamer. Saya akhirnya menemukan kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi. Demi kemampuan surgawi, penghalang penyu hitam, aku harus tinggal di tempat suci penyu hitam. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat matanya dipenuhi dengan tekad. Sebelum mempelajari kemampuan surgawi dari 4 simbol sanctum adalah kemampuan surgawi tingkat tinggi, Duan Lingtian tidak peduli dengan sanctum mana dia akan dikirim. Dia merasa mereka semua sama. Namun, sekarang setelah dia mengetahui bahwa 4 tempat suci simbol akan memberikan kemampuan surgawi tingkat tinggi bagi murid-murid mereka untuk berkultivasi, dia berniat untuk tetap berada di tempat suci penyu hitam sejak kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi, penghalang penyu hitam, yang dia sangat ingin berada di Black Turtle Sanctum. Secara alami, sekarang dia telah menemukan kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi, dia tidak akan membiarkan kesempatan lolos dari tangannya. Duan Lingtian telah meminta Penatua Huo untuk kemampuan surgawi defensif sebelumnya. Namun, Penatua Huo telah memberitahunya bahwa selain sayap gagak emas yang dia berikan kepadanya, kemampuan surgawi lainnya yang dia kenal hanya dapat digunakan ketika seseorang memiliki kekuatan makhluk surgawi. Untuk alasan ini, Duan Lingtian tahu dia harus mengandalkan dirinya sendiri jika dia ingin mengembangkan kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi. Pada saat yang sama, Penatua Api Perak Teng San dari tempat suci penyu hitam akhirnya membuka mulutnya. Setiap orang, suara Teng San terdengar kasar. Seiring dengan energi besar dalam suaranya, itu bergema di telinga semua orang yang hadir di tempat kejadian. Kehadiran Anda di sini sudah cukup untuk menunjukkan niat Anda. Kalian semua pasti ingin menjadi murid dari Sekte Pemujaan Api kami. Suara Teng San memiliki sedikit keagungan saat dia berbicara. Sekarang, katakan padaku, apakah aku benar? Suara Teng San tiba-tiba berubah sekeras guntur. Ya, begitu Teng San selesai berbicara, hampir semua orang di sekitar Duan Lingtian menjawab dengan gembira. Mereka semua ingin menjadi murid dari Sekte Pemujaan Api. Pada saat ini, atmosfernya terisi. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa seseorang seperti Penatua Teng San yang tampak kasar sebenarnya sangat fasih dengan kata-katanya. Hanya dengan beberapa kalimat, dia berhasil menghidupkan suasana. Duan Lingtian terkejut ketika dia melihat betapa bersemangatnya semua orang. Saya yakin Anda semua telah memperhatikan orang lain bersama saya. Selain Penatua Lian yang juga tetua sanctum penyu hitam seperti saya, 6 orang yang berdiri bersama saya ini berasal dari Azure Dragon Sanctum, White Tiger Sanctum, dan Vermilion Bird Sanctum. Teng San melanjutkan, mereka datang di sini hari ini untuk memilih beberapa dari Anda untuk memasuki tempat suci mereka. Tidak peduli di sanctum mana Anda berakhir, Anda akan berhasil menjadi murid sanctum itu jika Anda berhasil lulus penilaian sanctum itu. Setelah Anda menjadi murid dari 4 simbol sanctum, itu juga berarti bahwa Anda telah resmi bergabung dengan Sekte Pemujaan Api dan menjadi murid Sekte Pemujaan Api. Mata kebanyakan orang langsung berbinar ketika Teng San mencapai bagian pidatonya ini. Apa yang perlu Anda lakukan selanjutnya adalah tetap diam. Siapapun yang terpilih, tolong berdiri di belakang sesepuh yang telah memilihmu. Anda kemudian akan mengikuti Penatua kembali ke sanctum, kata Teng San. Penatua Teng San, pada saat ini, Duan Lingtian mengirimkan suaranya ke Teng San. Saya ingin tinggal di Black Turtle Sanctum. Tolong bantu saya memenuhi keinginan saya, Penatua Teng San. Petik 2. Teng San tertegun sejenak saat mendengar transmisi suara Duan Lingtian. Jika Lian tidak berada di suaka penyu hitam, dia pasti akan melakukan segala daya untuk membuat Duan Lingtian tinggal di suaka penyu hitam. Dia terkesan dengan kekuatan dan bakat bawaan yang telah ditunjukkan Duan Lingtian sebelumnya. Namun, dia menolak gagasan itu karena Lian juga berada di tempat suci penyu hitam. Jika Duan Lingtian tetap berada di Black Turtle Sanctum, dia tidak akan bisa hidup dengan damai karena Lian akan memastikan dia tidak akan bisa hidup dengan baik. Tidak terlintas dalam pikiran Teng San bahwa Duan Lingtian tidak hanya ingin tetap berada di suaka penyu hitam tempat Lian berasal, tetapi dia akan mengambil inisiatif untuk mengirimkan suaranya kepadanya dan meminta bantuannya untuk tetap berada di Black Turtle. Tempat perlindungan penyu. Duan Lingtian, sanctum penyu hitam mungkin bukan tempat terbaik untukmu. Dengan Penatua Lian di sini, tidak ada untungnya bagimu tinggal di tempat suci penyu hitam. Dia adalah orang yang pendendam, dan dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu, Teng San memperingatkannya melalui transmisi suara.
Duan Lingtian merasakan kehangatan di hatinya ketika dia mendengar kata-kata Teng San. Dia tidak mengenal Teng San, tidak perlu baginya untuk mengucapkan kata-kata ini kepadanya. Tetua Teng San, saya ingin tetap berada di tempat suci penyu hitam karena saya ingin memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi, penghalang penyu hitam. Adapun Lian, aku tidak takut padanya. Terlebih lagi, selama aku tinggal di Black Turtle Sanctum dan di Sekte Pemujaan Api, dia seharusnya tidak begitu berani untuk bergerak melawanku. Duan Lingtian menyatakan tujuannya dengan belak-belakan. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan dia tidak takut pada Lian. Jika kamu tinggal di Black Turtle Sanctum, bahkan jika dia tidak secara pribadi bergerak melawanmu, dia masih memiliki cara lain untuk mempersulitmu. Selain itu, meskipun kemampuan surgawi tingkat tinggi tempat penyu hitam kami, penghalang penyu hitam, sangat mengesankan, itu bukan sesuatu yang semua orang akan dapat memahami. Teng San melanjutkan berkata, tidak bijaksana untuk mempertaruhkan hidup Anda untuk kemampuan surgawi Anda, tidak yakin Anda akan berhasil memahaminya. Tampaknya Teng San mengatakan ini untuk mencegah Duan Lingtian. Penatua Teng San, Anda tidak perlu menghalangi saya. Saya sudah mengambil keputusan. Selain itu, saya benar-benar berharap Anda akan membantu saya. Jika aku bisa tinggal di Black Turtle Sanctum, aku akan berutang budi padamu. Duan Lingtian berkata dengan tegas. Dia sedikit cemas ketika dia selesai berbicara. Karena kamu sudah mengambil keputusan, aku tidak akan menghalangimu lagi. Jangan khawatir, saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda tetap berada di Black Turtle Sanctum. Teng San langsung menyetujui permintaan Duan Lingtian. Terima kasih, Penatua Teng San. Duan Lingtian senang ketika dia mendengar Teng San telah menyetujui permintaannya. Dia dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya. Semua orang, aturannya sama seperti sebelumnya, mulai sekarang, kami akan memilih kandidat kami setelah rentang 10 napas, kata Teng San kepada tetua 4 simbol Sanctum lainnya. Mereka mengangguk, masih ada 8 napas lagi. Banyak orang di sekitar Duan Lingtian segera menahan napas. Rentang 10 napas berlalu hanya dalam sekejap mata. Desir, desir, desir. Di bawah tatapan antisipasi kerumunan, 8 garis cahaya yang tidak mengandung kekuatan ofensif ditembakkan satu demi satu, mengunci target mereka. 6 garis cahaya mendarat pada orang yang berbeda, tetapi 2 garis cahaya mendarat pada orang yang sama. Di antara 2 garis cahaya ini, salah satunya berasal dari Teng San yang telah dimintai bantuan oleh Duan Lingtian. Cahaya lainnya tidak lain datang dari Lian. Bab 1900, Tempat Suci Penyu Hitam. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Garis-garis cahaya yang tidak mengandung kekuatan ofensif datang dari 8 tetua dari 4 tempat suci simbol dan mendarat di sekelompok orang yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian 4 tempat suci Sekte Pemujaan Api. Misalnya, orang yang dipilih oleh Tetua Azure Dragon Sanctum harus mengikuti Tetua Azure Dragon Sanctum ke Azure Dragon Sanctum untuk berpartisipasi dalam penilaian Azure Dragon Sanctum. Hanya setelah lulus penilaian dia akan menjadi murid Azure Dragon Sanctum. Meskipun dia hanya akan menjadi murid luar dari Sekte Pemujaan Api, dia tetap menjadi murid dari Sekte Pemujaan Api. Setelah menjadi murid Azure Dragon Sanctum, dia akan memenuhi syarat untuk memahami kemampuan surgawi tipe bantuan tingkat tinggi di Azure Dragon Sanctum yang telah ada sejak zaman kuno. Itu sama dengan 3 tempat suci lainnya. Dalam sejarah tempat suci 4 simbol Sekte Pemujaan Api, bukan berarti tidak ada kesempatan ketika 2 tetua tempat suci 4 simbol telah memilih peserta yang sama. Namun, jarang ada 2 tetua dari Sanctum yang sama untuk memilih orang yang sama. Umumnya, sebelum para tetua dari Sanctum yang sama memilih peserta, mereka akan berdiskusi satu sama lain terlebih dahulu. Untuk alasan ini, ketika 6 tetua dari 3 Sanctum lainnya melihat Teng San dan Lian, 2 tetua Black Turtle Sanctum, telah memilih pemuda yang sama, mereka sedikit terkejut. Penatua Lian, Penatua Teng San, bukankah Anda berdua mendiskusikan siapa yang akan Anda pilih sebelum ini? Jika pemimpin Sanctum Qiyu mengetahui kalian berdua melakukan kesalahan seperti itu, aku yakin dia akan mencela kalian berdua karena tidak bersatu. Penatua Lian, Penatua Teng San, apakah ada kesalahpahaman di antara kalian berdua? 6 tetua dari 3 Sanctum lainnya berkomentar satu demi satu. Mereka baru saja tiba sehingga mereka tidak menyadari apa yang telah terjadi. Meski begitu, mereka masih bisa merasakan ketegangan antara Teng San dan Lian. Setelah mendengar itu,
Teng San dan Lian saling memandang sebelum mendengus dingin. Teng San tidak terkejut bahwa Lian telah memilih Duan Lingtian untuk tetap berada di suaka penyu hitam karena dia tahu Lian adalah orang yang pendendam. Dia akan menggunakan segala macam trik untuk membuat Duan Lingtian tetap tinggal. Bagi Lian, selama Duan Lingtian tinggal di suaka penyu hitam, dia tidak akan bisa kabur dari Lian. Tidak seperti Teng San yang mempertahankan ketenangannya, Lian sangat terkejut saat melihat Teng San memilih Duan Lingtian juga. Berdasarkan pemahamannya tentang Teng San, jika Teng San menyukai Duan Lingtian, dia akan bersemangat untuk membuat Duan Lingtian meninggalkan tempat suci penyu hitam. Bagaimanapun, Teng San tahu dia tidak akan pergi ke Duan Lingtian. Mungkinkah Teng San terkesan dengan bakat bawaan Duan Lingtian dan ingin menerimanya sebagai murid? Lian berpikir dalam hati, membuat kesimpulan yang paling masuk akal baginya. Namun, dia merasa Teng San terlalu naif. Jika dia, Lian, ingin membunuh seseorang, seseorang itu tidak akan bisa hidup. Bahkan jika Duan Lingtian mendapat dukungan Teng San, hasilnya akan tetap sama. Jika mereka bertarung, dia akan bisa mengalahkan Teng San juga. Bagaimanapun, dia berada di peringkat ke-139 di peringkat orang suci tertinggi sementara Teng San hanya berada di peringkat ke-173. Semakin kecil kesenjangan pada peringkat tertinggi Sein berarti bahwa perbedaan antara kekuatan masing-masing peserta bahkan lebih besar. Meskipun Teng San hanya menempati peringkat 30 tempat di belakang Lian, jika mereka bertarung, dia yakin dia bisa membunuh Teng San dalam 10 gerakan. Ketika para tetua dari 3 tempat suci memandang Lian dan Teng San, orang-orang yang berdiri di dekatnya menjadi ribut saat mereka mengungkapkan kebingungan mereka. Kedua tetua Black Turtle Sanctum, Elder Lian dan Elder Teng San, memilih Duan Lingtian. Apa yang sedang terjadi? Saya tidak terkejut bahwa Penatua Lian memilih Duan Lingtian untuk tetap berada di suaka penyu hitam karena akan jauh lebih mudah baginya untuk membalas dendam dari Duan Lingtian jika dia berada di suaka penyu hitam. Duan Lingtian telah membunuh Yang Wu, putra kedua dari tetua kelima Sekte Pletora Utara, Yang Chong, di depan Penatua Lian. Dia adalah sahabat Penatua Yang Chong. Aku yakin dia tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Penatua Teng San tampaknya menyukai Duan Lingtian. Kalau tidak, dia tidak akan membantu Duan Lingtian sebelumnya. Kalau begitu, bukankah seharusnya dia menyarankan Duan Lingtian untuk pergi ke salah satu dari 3 tempat suci lainnya? Saya benar-benar tidak tahu mengapa Penatua Teng San ingin Duan Lingtian tetap berada di suaka penyu hitam. Jika Duan Lingtian tetap di sini, tidak ada bedanya dengan melempar kambing ke serigala. Orang-orang yang hadir di tempat kejadian berdiskusi di antara mereka sendiri saat mata mereka beralih antara Lian dan Duan Lingtian. Pada saat yang sama, para tetua dari 3 tempat suci lainnya akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata, Lian dan Teng San tampak berselisih karena pemuda berbaju ungu bernama Duan Lingtian. Duan Lingtian telah membunuh Yang Wu, putra dari tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, sebelum mereka tiba. Tindakannya mirip dengan menamparkan Lian. Bagaimanapun, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara adalah sahabat Lian. Karena Lian tidak dapat melindungi Yang Wu, semua orang akan berpikir dia tidak berguna. Wajar bagi Lian untuk membenci Duan Lingtian sampai ke intinya dan ingin membunuhnya. Saya bisa mengerti mengapa Lian memilih Duan Lingtian untuk tinggal di tempat suci penyu hitam. Namun, jika Teng San benar-benar menyukai Duan Lingtian, mengapa dia ingin Duan Lingtian tinggal di Black Turtle Sanctum? 6 tetua dari 3 Sanctum bingung akan hal ini. 2 tetua yang dekat dengan Teng San bahkan mempertanyakan tindakannya melalui transmisi suara, dan mereka segera mendapatkan jawabannya. Aku bermaksud mengirimnya ke salah satu dari 3 Sanctum lainnya, tetapi dia tampaknya bertekad untuk tinggal di Black Turtle Sanctum. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin memahami kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi, penghalang penyu hitam di suaka penyu hitam, jawab Teng San melalui transmisi suara sambil tersenyum kecut. Saya melihat, namun, anak kecil ini terlalu ceroboh. Apakah dia tidak tahu bahwa kemampuan surgawi defensif dari tempat suci penyu hitam adalah yang paling sulit untuk dipahami di antara keempat kemampuan surgawi tingkat tinggi di tempat suci 4 simbol? Memikirkan dia akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk kemampuan surgawi ketika tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan berhasil memahaminya. Bahkan jika anak kecil ini memiliki bakat bawaan yang tinggi, dia pada akhirnya akan mati di pokok anggur. Kedua tetua itu menggelengkan kepala.
Mereka tidak terkesan dengan Duan Lingtian karena betapa impulsifnya dia bertindak. Meskipun Duan Lingtian kuat dan memiliki bakat bawaan yang tinggi, itu tidak sampai pada titik di mana 6 tetua dari 3 Sanctum lainnya akan bersaing dengan Black Turtle Sanctum untuknya. Selain itu, mereka tidak ingin menyinggung Lian. Untuk alasan ini, keberadaan masa depan Duan Lingtian telah ditentukan. Dia harus tinggal di Black Turtle Sanctum. Ketika Guli melihat bagaimana Duan Lingtian pergi untuk berdiri di belakang Teng San, ekspresinya berubah serius ketika dia berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, "Saudara muda Lingtian, jika Anda harus tinggal di tempat penyu hitam, mengapa tidak bukannya kamu meninggalkan sekte pemujaan api?" Meninggalkan sekte pemujaan api. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. "Bahkan jika aku tidak tinggal di sini, apakah menurutmu aku bisa meninggalkan tempat suci penyu hitam hidup-hidup, kakak senior Guli?" Lian tidak berani melanggar aturan sekte pemujaan api di Black Turtle Sanctum agar dia tidak menyentuhku. Namun, begitu aku meninggalkan tempat kura-kura hitam, dia tidak lagi dibatasi oleh aturan sekte pemujaan api. Pada saat itu, apakah menurutmu aku akan bisa tetap hidup? Duan Lingtian tidak memberitahunya bahwa dia juga ingin tinggal di Black Turtle Sanctum untuk saat ini. Sebaliknya, dia menganalisis situasi yang dia hadapi pada Guli. Karena dia telah benar-benar menyinggung Lian, dia tidak lagi memiliki pilihan untuk meninggalkan sekte pemujaan api. Duan Lingtian juga mengatakan hal yang sama kepada Zhu Luqi melalui transmisi suara. Dia menjawab dengan ekspresi murung, "Duan Lingtian benar. Dia mungkin bertahan jika dia tetap di sekte pemujaan api, dia pasti akan mati jika dia pergi." Pada saat yang sama, sedikit kekhawatiran bisa dilihat di matanya. "Namun, jika kamu tetap berada di suaka penyu hitam, bahkan jika Lian tidak dapat bergerak secara terbuka, dia masih akan menggunakan segala macam metode untuk berurusan denganmu. Secara alami, dia tidak akan bisa membunuhmu karena aturan di sekte pemujaan api. Namun, orang-orang yang dia kirim untuk berurusan denganmu pasti akan lebih kuat darimu. Anda harus belajar bersabar saat menghadapinya. Anda tidak boleh secara impulsif menerima undangan duel kematian yang mereka keluarkan untuk Anda." Ekspresi Zhu Luqi menjadi lebih muram ketika dia mencapai akhir kalimatnya. "Jangan khawatir, aku tidak akan pergi sejauh itu untuk membahayakan hidupku sendiri. Masih banyak hal yang harus aku lakukan jadi aku harus terus hidup." Duan Lingtian mengangguk. Dia telah bereinkarnasi 2 kali. Ditambah dengan kesulitan yang dia alami, dia telah lama menekan keinginan untuk bertindak secara impulsif. Jika dia bertemu seseorang yang tidak bisa dia kalahkan, dia akan menahannya diam-diam untuk sementara waktu bahkan jika dia dipermalukan. Dia akan menunggu sampai dia tumbuh kuat di masa depan sebelum dia membalas dendam dengan cara yang mendominasi. Mencari kematian secara sembrono bukanlah gayanya. Saya benar-benar tidak menyangka Penatua Teng San akan membantu Anda tinggal di tempat suci penyu hitam. Saya pikir dia memiliki kesan yang baik tentang Anda. Bukankah seharusnya dia menyarankanmu untuk meninggalkan Black Turtle Sanctum demi keselamatanmu sendiri? Guli memandang Duan Lingtian. Mirip dengan kebanyakan orang yang hadir di tempat kejadian, dia bingung dengan tindakan Teng San. Zhu Luqi juga memandang Duan Lingtian. Dia juga merasa aneh. Tentu saja, Penatua Teng San tidak ingin aku tinggal di suaka penyu hitam. Saya adalah orang yang memintanya untuk membiarkan saya tinggal di sini, jawab Duan Lingtian. Mengapa? Guli dan Zhu Luqi mengerutkan kening. Mereka tidak tahu mengapa Duan Lingtian melakukan hal seperti itu karena tidak ada bedanya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Itu karena saya ingin memahami kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi, penghalang penyu hitam di tempat suci penyu hitam. Duan Lingtian menjawab dengan sinar di matanya. Setelah mendengar jawabannya, Guli dan Zhu Luqi terdiam. Mungkin, hanya Duan Lingtian yang akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk kemampuan surgawi yang tak seorang pun tahu pasti apakah dia bisa berhasil memahaminya. Mereka tahu jika mereka berada di posisinya, mereka tidak akan membuat keputusan yang sama. Saudara muda Lingtian, tiba-tiba, seolah-olah dia diingatkan oleh sesuatu, mata Guli berbinar sebelum dia melihat Duan Lingtian. Cepat dan beritahu Penatua Teng San untuk mengizinkanku tinggal di tempat suci penyu hitam juga. Dalam hal ini, kamu tidak harus menghadapi Lian sendirian. Tepat sekali, Zhu Luqi juga setuju. Tolong beritahu Penatua Teng San untuk membiarkan saya tinggal di sini juga. Semakin banyak orang yang Anda miliki, semakin banyak bantuan yang akan Anda dapatkan. Dengan saya dan Guli,
kami dapat membantu berbagi beban. Wajar jika Duan Lingtian merasakan kehangatan di hatinya saat mendengar kata-kata mereka. Dia sangat terkejut bahwa Zhu Luqi, yang tidak begitu dekat dengannya dibandingkan dengan Guli, akan membuat keputusan seperti itu.